Halo semuanya, selamat datang di video monolog tentang mental health di era digital. Di video ini, aku pengen ngajak kalian ngobrol pelan-pelan tentang hubungan kita dengan media sosial, tentang koneksi, kesepian, dan bagaimana kita tetap bisa jadi manusia di tengah dunia yang serba online. Kadang aku mikir, kita hidup di zaman yang katanya paling terhubung dalam sejarah manusia. Satu klik, satu pesan, satu story, dan kita bisa bicara dengan siapa saja, kapan saja, tanpa batas ruang atau waktu. Segalanya terasa cepat, instan, praktis. Tapi, anehnya, kenapa justru banyak orang merasa kesepian? Aku juga pernah ngerasain itu, waktu hati lagi berat, lagi butuh seseorang buat sekedar ngedengerin tanpa ngecharge. Aku buka media sosial. Aku berharap ada tanda-tanda kecil kalau dunia ini peduli, mungkin komentar, mungkin pesan, mungkin seseorang yang bisa bilang, semangat ya. Dan benar, ada puluhan yang like, ada yang kirim emoji peluk, ada yang kasih reaksi sedih. Tapi gak ada satupun yang benar-benar bertanya, kenapa kamu beneran baik-baik aja? Di momen itu, aku sadar sesuatu. Kita sering salah paham tentang apa artinya terhubung. Kita pikir ramai itu berarti dekat. Kita pikir perhatian itu bisa diganti dengan notifikasi. Padahal ramai kadang cuma berarti penuh suara tapi tanpa makna. Dunia digital memang luar biasa. Dia ngasih kita panggung, jendela, dan jalan pintas untuk saling bersentuhan. Tapi bukan selalu untuk saling memahami. Kita tenggelam dalam scroll tanpa henti, dalam update tanpa jeda, sampai lupa bahwa yang kita cari sebenarnya nggak cuma respon cepat, tapi kehadiran yang tulus. Kadang di tengah notifikasi dan timeline yang seolah terus memanggil kita kehilangan hal-hal yang paling sederhana. Tatapan mata yang menenangkan, tawa yang tulus, percakapan pelan tanpa gangguan layar, atau seseorang yang duduk di samping kita tanpa sibuk memegang ponsel. Dan mungkin itulah ironi zaman kita. Semakin banyak cara untuk terhubung, semakin sulit rasanya menemukan koneksi yang benar-benar menyentuh hati. Di media sosial, aku punya ratusan teman, nama-nama yang selalu muncul di timeline, wajah-wajah yang terasa familiar hanya karena sering lewat di layar. Tapi, kalau aku benar-benar jujur pada diri sendiri, berapa banyak di antara mereka yang sungguh aku kenal? Berapa banyak yang tahu ceritaku di luar caption manis dan filter yang merapikan segalanya? Kita semua seperti sudah terbiasa memainkan peran, menampilkan versi terbaik dari diri sendiri, versi yang paling rapi, paling stabil, paling baik-baik saja. Kita senyum lebar di foto, padahal mungkin 5 menit sebelumnya kita habis menangis diam-diam di kamar. Kita nulis everything's fine sambil berharap pada seseorang yang cukup peka untuk tahu bahwa sebenarnya nggak fine sama sekali. Dan ironinya, orang lain melakukan hal yang sama. Kita semua saling memamerkan kebahagiaan yang belum tentu nyata, sambil menyembunyikan gelap yang sama-sama kita miliki. Aku pernah baca satu kalimat yang menampar keras. Media sosial membuat kita membandingkan balik layar hidup kita dengan panggung orang lain. Dan menurutku sih itu benar. Bayangin, setiap kali buka timeline, yang kita lihat adalah highlight kehidupan orang lain, momen liburan, pencapaian, hadiah, pasangan harmonis, senyum yang selalu pas di frame. Padahal mereka juga manusia, mereka juga bisa sedih, kecewa, takut gagal, merasa kosong. Cuma itu semua tidak masuk ke kamera. Disitulah jebakan yang bekerja perlahan. Kita merasa dekat karena kita telah tahu banyak hal tentang hidup mereka. Tapi semuanya hanya yang ingin mereka tunjukkan. Informasi ada, tapi kedekatannya kosong. Kita bisa DM kapan saja, tapi sering lupa bagaimana rasanya benar-benar hadir untuk seseorang tanpa sibuk menatap layar.
kita bisa komentar, stay strong, tapi kapan terakhir kali kita bertanya, mau cerita nggak? Aku dengerin. Kadang aku kangen momen-momen sederhana, momen yang sekarang terasa mewah. Ngobrol sambil jalan sore tanpa memikirkan angle foto. Ketawa sampai perut sakit tanpa niat bikin story. Duduk bareng teman sambil saling cerita tanpa gangguan notifikasi. Dulu, kedekatan itu nyata, hangat. Hidup bukan sesuatu yang perlu dibuktikan dengan like atau view. Sekarang, seringkali kedekatan itu berubah jadi sekedar notifikasi. Nama seseorang muncul di layar, dan entah kenapa itu dianggap interaksi. Padahal yang kita rindukan sebenarnya bukan online status, melainkan kehadiran yang sederhana, yang tulus, yang terasa tanpa harus dipost. Tapi aku percaya semuanya bisa berubah. Gak harus dengan langkah besar. Cukup dimulai dari hal yang paling kecil, yang paling sederhana, yang sering kita anggap remeh. Aku mulai dari diriku sendiri. Pelan-pelan aku coba digital detox setiap minggu. 1 hari saja tanpa media sosial. Awalnya rasanya aneh, tangan refleks pengen buka HP. Pikiran gelisah kalau ada yang DM, ada update penting, ada notifikasi yang harus dilihat. Tapi setelah lewat beberapa kali, ada sesuatu yang berubah. Ada ruang yang tadinya penuh oleh scroll dan swipe, tiba-tiba terasa lebih lapang. Aku mulai sadar betapa banyak waktu yang selama ini hilang tanpa terasa. Waktu yang bisa dipakai untuk hal-hal yang benar-benar mengisi hidupku. Baca buku yang dari dulu nggak selesai, masak makanan yang sederhana, bantu orang rumah, atau sekedar duduk di teras menikmati langit sebentar. Ternyata ketenangan nggak datang dari banyaknya notifikasi, tapi dari keberanian untuk berhenti sejenak dan kembali mendengar suara-suara sendiri. Keheningan yang dulu terasa asing perlahan jadi teman yang menenangkan. Aku juga belajar satu hal penting, hadir sepenuhnya. Waktu ketemu teman, aku simpan HP di tas. Waktu makan, aku berhenti nunggu momen terbaik buat foto. Waktu seseorang bercerita, aku dengarkan tanpa buru-buru membalas, tanpa mikir ini harus direkam nggak ya. Karena ternyata percakapan yang paling jujur adalah yang nggak pernah diupload. Koneksi sejati nggak lahir dari jumlah followers atau betapa ramai DM kita, tapi dari keberanian buat benar-benar hadir, buat benar-benar melihat seseorang tanpa filter, tanpa distraksi, tanpa layar di antara kita. Aku tahu dunia digital ini nggak mungkin kita tinggalkan sepenuhnya, tapi ada banyak hal baik di dalamnya. Kita bisa belajar, terhubung, bekerja, mencipta, tapi kita bisa menggunakannya dengan lebih sadar, nggak cuma sebagai pelarian, tapi sebagai alat, bukan tempat tinggal. Dan kalau suatu hari kamu merasa sepi di tengah keramaian online, kalau kamu merasa ramai tapi tetap kosong, ingatlah, kamu nggak sendirian. Banyak orang juga merasakannya, termasuk aku. Kesepian di era digital itu nyata, tapi bukan berarti tak teratasi. Kadang hati kita cuma ingin bilang, udah cukup scroll hari ini, saatnya kembali ke dunia nyata yang bisa disentuh, dirasakan, dan dihidupkan. Sekarang, matikan layar sejenak, tarik napas, pelan, lihat sekelilingmu. Ada berapa banyak orang di sana yang bisa kamu ajak bicara tanpa emotikon? Ada berapa wajah yang bisa kamu tatap tanpa harus memikirkan angle terbaik? Ada berapa suara yang bisa kamu dengar tanpa harus buru-buru membalas dengan stiker? Mungkin koneksi yang kamu cari selama ini bukan berada di balik layar, bukan di dalam feed, bukan di antara like dan komentar, tapi di dunia nyata yang diam-diam kamu rindukan. Koneksi sejati tidak butuh sinyal, dia hanya butuh keberanian untuk hadir. Teman virtual bisa banyak ratusan, bahkan ribuan, tapi teman yang nyata, yang mau hadir di saat dunia terasa berat itu perlu dijaga. Karena pada akhirnya yang menenangkan hati bukanlah banyaknya koneksi, melainkan satu kehadiran yang benar-benar peduli. Terima kasih sudah menonton video monolog tentang mental health di era digital ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa jadi pengingat kecil buat kita semua, bahwa di balik layar yang selalu terang,
ada dunia nyata yang butuh kita hampiri. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa jaga diri, jaga hati, dan jaga koneksi yang benar-benar berarti.